Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nabila Gandari dengan NIM P17410234103 dari kelas 2C. Di sini saya memenuhi tugas UAS praktikum PUKRM. Lalu untuk topik kasusnya yaitu kasus C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Abadi merupakan RS yang terkenal di Kota Malang. 3 tahun terakhir, RSI Abadi beralih menjadi RS umum dengan menambah beberapa pelayanan, diantaranya poligigi dan polibedah. Kepala unit RM selama ini sedang menjalani masa pensiun. Tepat 6 bulan yang lalu, terpilih kepala rekam medis dari RS lain dengan latar belakang D3 RMIK dan S2 MKes. Saat ini, Kepala Unit RM diminta untuk membuat perencanaan baru untuk tahun 2019. Salah satu program andalan adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas RM yang mayoritas belum berlatar belakang rekam medis. Lalu yang kedua yaitu identitas rumah sakit. Nama rumah sakit itu yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Abadi, lokasinya di Kota Malang, tipe rumah sakitnya RS umum, untuk statusnya yaitu swasta. Untuk data dan informasi yang dibutuhkan, yang pertama yaitu volume kerja per kegiatan, seperti TPPRJ, TPP-IGD, filing, coding, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah norma waktu tiap kegiatan. Lalu yang ketiga WKT per petugas RM yaitu 72.000 menit per tahun. Lalu yang keempat, jumlah pasien per tahun untuk estimasi kebutuhan DRM. Lalu yang kelima, kapasitas rak penyimpanan. Lalu yang keenam, struktur SDM RM saat ini dan kualifikasinya. Dan yang terakhir yaitu sarpras yang tersedia saat ini dan kondisinya. Lalu ada perencanaan SDM. Untuk perencanaan SDM sendiri, yang pertama adalah total waktu kerja kegiatan RM. Dari perhitungan beberapa kegiatan, norma waktu dikali dengan volume kerja per tahun dan dikalikan yaitu menjadi total waktu dan ditemukan totalnya yaitu 392.153,2 per menit. Lalu untuk WKT petugasnya yaitu 72.000 menit per tahun. Untuk kebutuhan SDM yaitu dengan rumus total waktu kerja kegiatan RM dibagi dengan WKT petugas yaitu 392.153,2 dibagi dengan 72.000 dan hasilnya 5,45 orang dan dibulatkan menjadi 6 petugas. Saat ini belum diketahui jumlah pastinya, namun jika kurang dari 6 maka yang pertama yaitu rekrutmen pegawai baru, lalu penyesuaian tugas atau lintas fungsi antar petugas, lalu yang terakhir monitoring beban kerja tahunan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan SDM. Yang pertama in-house training atau IHT bulanan dengan pengisian formulir, coding, assembling, filing, dan pelaporan. Lalu pelatihan SOP dan pelacakan tracer. Lalu yang ketiga, sertifikasi internal SOP RM dasar. Lalu yang keempat, rotasi dari unit RM lain untuk saling memperkuat kapasitas. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan evaluasi kinerja petugas RM setiap 6 bulan. Selanjutnya yaitu kebutuhan panduan atau SPO. Yang pertama yaitu SPO pendaftaran baru maupun yang lama. Lalu yang kedua SPO coding rawat inap maupun rawat jalan. Lalu yang ketiga SPO pengembalian berkas. Lalu yang keempat SPO penggunaan tracer dan pelacakan. Lalu yang kelima SOP peminjaman internal maupun eksternal. Lalu yang kelima prosedur penanganan berkas hilang. Lalu yang terakhir yaitu form monitoring kegiatan petugas harian. Lalu untuk perencanaan sarana dan prasarana. Pada tabel perhitungan kebutuhan DRM untuk 5 tahun ke depan, ditemukan adanya pada tabel komponen data atau asumsi, perhitungan, dan kebutuhan. Untuk jumlah DRM per tahun, rata-rata pasien ditemukan terdapat 261 pasien per tahun. Untuk rata-ratanya. Jadi untuk proyeksi 5 tahun ke depan 261 dikali 5 tahun dan ditemukan 10.305 DRM. Lalu untuk ketebalan DRM yaitu 25 DRM
sama dengan 20 cm. Jadi untuk satu DRM 20 cm ditambah dengan 25, yaitu ada 0,8 cm. Lalu untuk total panjang 10.305 DRM, yaitu dikalikan 0,8 cm, dan ditemukan hasil 8.244 cm, dan dibulatkan menjadi meter, yaitu 82,44 meter. Untuk jenis rak penyimpanan, roll opaque, rak geser, 2 muka, 2 shaft per sisi, panjang 2,4 meter. Untuk kapasitas rak yaitu 2,4 dikali dengan buka kurung 5 shaft dikali 2 sisi tutup kurung, ditemukan 24 meter. Lalu untuk total rak yaitu 82,44 dari total panjang DRM ditambah dengan 24 meter dari raknya, dan ditemukan 3,44. Jadi untuk hasilnya yaitu 4 unit rak. Untuk kondisi rak lama tidak disebutkan kondisinya secara rinci. Lalu perlu dicek dan dilakukan maintenance berkala. Untuk kebutuhannya yaitu tambahan rak baru dan perawatan pada rak lama. Untuk kebutuhan pendukung lain yaitu ada komputer filing, alat pelacak tracer, form tracer manual, serta keranjang dokumen. Lalu disesuaikan kebutuhan operasional filing dan pelacakan berkas. Untuk kebutuhannya yaitu estimasi anggaran tambahan diperlukan. Lalu untuk kesimpulannya yaitu dibutuhkan 4 unit rak roll opaque untuk penyimpanan DRM selama 5 tahun mendatang. Lalu perlu perawatan berkala untuk rak lama agar kapasitas tetap optimal. Lalu ada sarana tambahan seperti komputer, tracer, dan alat pendukung lainnya harus tersedia dan berfungsi baik. Lalu untuk perencanaan anggaran 1 tahun, yaitu yang pertama untuk gaji 2 pegawai baru RM 3 juta dikali 12 bulan untuk 1 tahun dan dikali 2 orang, ditemukan yaitu sejumlah 72 juta. Lalu untuk IHT dan pelatihan internal yaitu 5 juta. Untuk pengadaan 4 rak 4 dikali 7 juta yaitu 28 juta. Lalu untuk perawatan komputer dan rak lama yaitu 5 juta. Lalu untuk cetak dan sosialisasi SOP yaitu 2 juta. Untuk total estimasi anggaran yaitu 112 juta. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.